Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Mutiara Erwinda dengan NIM 230114059. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari UTS Administrasi Pembangunan. Baiklah, pada soal nomor 1 dengan soal jelaskan mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan. Mempelajari administrasi pembangunan melalui beberapa kepentingan yang signifikan, antara lain yang pertama yaitu peningkatan efektivitas program pembangunan, karena administrasi pembangunan membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan. Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, dapat meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Kedua, yaitu pengelolaan sumber daya yang efisien. Dalam administrasi pembangunan, manajemen sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material adalah kunci mempelajari administrasi pembangunan. Memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien sehingga sumber daya yang digunakan secara optimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan tidak bisa diabaikan. Administrasi pembangunan mencakup teknik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan proyek tersebut. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan publik. Administrasi pembangunan melibatkan kerangka kerja untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif. Memahami proses ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk merespon dengan cepat terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya ada inovasi dan adaptasi. Di era perubahan yang cepat, administrasi pembangunan membantu dalam mengidentifikasi inovasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru. Ini termasuk penerapan teknologi dan metode yang lebih efisien dan pelaksanaan proyek pembangunan. Selanjutnya ada penilaian dan yang terakhir ada penilaian dan akuntabilitas. Administrasi pembangunan menyediakan kerangka untuk menilai hasil dan dampak dari program pembangunan. Ini penting untuk akuntabilitas publik dan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan sebutkan solusi dan kendala dari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Baiklah, yang pertama itu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah ini terdiri dari dua, yaitu APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu sumber utama pembiayaan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana sumber pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk proyek-proyek lokal. Dan kalau dari anggaran pemerintah ini memiliki kendala dan solusi, yaitu kendalanya yang pertama ada keterbatasan anggaran akibat defisit atau prioritas belanja yang tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Yang kedua ada ketidakpastian politik yang dapat memengaruhi alokasi anggaran. Selanjutnya yang kedua ada pendapatan pajak. Pendapatan pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak lainnya yang dikumpul oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan. Di dalam pendapatan pajak ini terdapat juga kendala dan solusi. Yang pertama pada kendala yaitu pertama, tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan penghindaran pajak. Kedua, basis pajak yang sempit dan ketidakadilan oleh sistem perpajakan. Itu solusinya yaitu yang pertama, reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Yang kedua ada meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya pajak pembangunan. Yang kedua yaitu pinjaman dan utang. Pinjaman dalam negeri yaitu dari lembaga keuangan seperti bank dan institusi keuangan dan bank. Yang kedua ada pinjaman luar negeri yaitu dari institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau lembaga keuangan asing lainnya. Dan juga di dalam pinjaman dan utang ini memiliki kendala dan solusi. Pada kendala yang pertama yaitu risiko utang yang tinggi dan potensi default jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada ketergantungan pada utang luar negeri dapat memengaruhi kedaulatan ekonomi.
Maka solusinya yaitu yang pertama, merencanakan dan mengelola utang secara hati-hati dengan fokus pada proyek yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu diversifikasikan sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Selanjutnya ada investasi swasta. Investasi swasta yaitu investasi yang dilakukan oleh sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya. Dan tentu saja di dalam investasi swasta ini memiliki kendala dan solusi. Kendala yang pertama yaitu ketidakpastian politik dan regulasi yang dapat mengurangi minat investor. Yang kedua, infrastruktur yang kurang mendukung untuk menarik investasi. Itu ya solusi yang dapat diberikan yaitu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan kebijakan yang mendukung dan insentif bagi investor. Yang kedua ada meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan investasi. Selanjutnya ada bantuan internasional. Nah, untuk pengertian bantuan internasional itu yaitu seperti hibah dan bantuan dari negara-negara donor seperti lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, LSM yang mendukung proyek pembangunan. Dan tentu saja di dalam bantuan internasional ini memiliki kendala dan solusi. Kendala yang pertama itu ketergantungan pada bantuan luar negeri yang dapat memengaruhi kebijakan domestik. Yang kedua, proyek yang didanai bantuan internasional seringkali memiliki syarat dan ketentuan yang ketat. Selanjutnya, pada solusi yang pertama yaitu menggunakan bantuan internasional sebagai pendukung bukan sekedar sebagai sumber utama. Yang kedua yaitu memastikan proyek-proyek yang didanai sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat. Sebab itu, dengan memahami kendala-kendala ini dapat menerapkan solusi yang tepat, proses pembiayaan pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok. Baiklah, di sini saya dari anggota kelompok 5 dengan materi pengelolaan sumber daya dalam pembangunan. Yang pertama ada definisi pengelolaan sumber daya dan bangunan. Pengelolaan sumber daya dalam pembangunan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia dan material secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup upaya mengoptimalkan pembangunan sumber daya yang tersedia agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Selanjutnya yang kedua ada jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang terdiri dari tanah, air, mineral, hutan, energi, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Yang ketiga ada sumber daya finansial yang terdiri dari anggaran, investasi, dan pinjaman. Terus selanjutnya yang keempat ada sumber daya teknologi yang terdiri dari peralatan, mesin, dan sistem informasi. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip transparansi. Yang ketiga, prinsip ekoefisiensi. Yang keempat ada prinsip berwawasan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tantangan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yang kedua perencanaan yang tak memadai, yang ketiga perencanaan yang tidak efektif, yang keempat evaluasi tidak optimal, itu yang kelima ada faktor eksternal. Dan berikutnya yaitu contohnya seperti yang pertama yaitu perencanaan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, ketiga ada pengembangan ekonomi lokal, itu yang keempat ada infrastruktur yang efisien, 5 monitor yang evaluasi, dan 6 kolaborasi yang multisektor. Baiklah, sekian pembahasan materi UTS dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.